Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, yang mana pada kesempatan hari ini mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Wahid Sulaiman, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru matematika yang sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2022. Pada kesempatan hari ini saya akan menyajikan video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir uji kinerja PPG tahap 1 tahun 2022, yang mana mengambil materi statistika, submateri ukuran pemusatan data di kelas 12 TKJ SMK Muhammadiyah 1 Playen. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, alhamdulillahirabbil alamin. Coba saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Pagi. SMK bisa, Muspla Jaya. Oke, tepuk tangan dong biar semangat. Nah. Oke, ya cukup. Nah, selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya seluruh aktivitas kita selalu diawali dengan berdoa. Nah, coba angkat tangan. Ketua kelasnya siapa? Oke, siap. Silahkan dipimpin berdoa. Segala sempurna, doa mulai. Oke ya, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita lanjut kepada materi, oke, nah silakan persiapkan peralatan tempurnya. Satu, tentunya ada alat tulis. Yang kedua ada buku tentunya kan. Nah, yang ketiga HP. HP kali ini tidak akan kita minta untuk dikumpulkan, tetapi silakan disiapkan di atas meja. Kita cek kehadiran kalian. Nah, 12 TKJA ada berapa siswa? Ada 24. Kita cek nih quickcon ya, hitung cepat saja. 1, 2, 23. Berarti ada satu siswa yang tidak hadir. Siapakah dia? Alvan Umara. Oke, Alvan Umara ini tidak ada. Ada yang tahu keterangannya dia kenapa? Sakit. Oh, sakit. Semoga yang di sini semuanya sehat. Amin. Atau ada yang sakit? Tidak ada nggih? Ya, kecuali sakit hati mungkin, tapi jangan. Oke, ya, sebelum kita masuk kepada pembelajaran saudaraku sekalian, ya anak-anakku sekalian, cek kesiapan tempat, ya. Coba tengok tuh kanan kiri ada sampah tidak, silakan ditengok. Jika ada sampah, silakan diambil. Nah, oh bukan, jangan ya, sampingnya sampah ya. Bukanlah. Oke, ya itu hanya bercanda saja. Sudah bersih semua? Oke, sebelum kita lanjutkan, coba lihat di depan. Nah, kita lihat di depan. Pertama, kita berdoa sebelum aktivitas. Sudah ya? Sudah. Yang kedua, nah, presensi dan kebersihan kelas. Apakah sudah? Sudah. Semua sudah siap belajar? Siap. Nah, yang belum siap apa nih? Konsentrasi. Ya, ini apakah kalian bisa konsentrasi untuk menerima pelajaran matematika? Nah, insya Allah. Coba nih, perhatikan ya. Saya minta kalian coba tepuk satu. Tepuk satu. Oke, jika ada kata tepuk lakukan, jika tidak ada kata tepuk jangan dilakukan. Oke, coba tepuk satu. Nah, ini ya kan? Ada yang masih tepuk. Kita akan belajar tentang apa toh, Pak? Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data dari sebuah data kelompok.
Nah, setelah kita belajar itu, maka kita itu juga harus mempunyai indikator pencapaian kompetensi. Maksudnya pripun, Pak? Setelah kita belajar itu harus ada hasil, ya enggak? Nah, hasilnya itu apa? Para siswa sekalian mampu untuk apa? Menentukan nilai min, median, dan modus dari data yang disajikan dalam histogram. Yang kedua, menganalisis dan memecahkan masalah. Jadi nanti kalian tuh bisa untuk menganalisis bentuknya histogram seperti apa, kalian bisa menganalisis, dan jika dalam bentuk tersebut ada sebuah masalah, maka kalian juga bisa memecahkan. Yang terakhir adalah menyelesaikan permasalahan tersebut yang disajikan dalam kontekstual. Maksudnya apa Pak itu Pak? Dalam kehidupan nyata, gitu ya. Oke, berikutnya alur pembelajaran. Alur pembelajaran yang akan kita lakukan nanti ini, yang pertama, nanti kita akan ada sebuah pretest. Pretest itu apa? Uji kemampuan awal. Setelah pretest, nanti akan kita adakan pembentukan kelompok. Nah, harus kerjasama. Karena ini pembelajaran, ya kan? Besok kalian kalau sudah selesai dari belajar, apakah kalian bisa hidup sendiri? Tidak, kamu harus berbaur dengan masyarakat, belajar bekerja sama, kerja kelompok. Jadi jangan antipati sama teman-teman. Lanjut, kita akan diskusi dalam kelompok. Jadi nanti ketika membentuk kelompok, yuk diskusi, jangan hanya mengandalkan orang lain. Begitu. Kemudian setelah diskusi, nanti kita berikan waktu kalian untuk presentasi hasil observasinya. Diskusi kemudian dipresentasikan. Lanjut, kesimpulan dan post test. Jadi setelah nanti presentasi kita simpulkan sebenarnya kita tuh belajar apa toh. Berikutnya nanti ada post test, penilaian akhir. Lanjut, setelah itu, nah, model penilaian. Pak Wahid nanti akan menilai 3 jenis. Yang pertama, penilaian sikap kalian. Ya, ketika nanti guru menjelaskan, menerangkan, teman-teman presentasi, diskusi, nanti sikap kalian seperti apa? Apakah memperhatikan, mengikuti, opogor, merem? Nah, seperti itu ya kan? Nanti menghargai orang yang sedang berbicara di depan atau tidak, begitu. Yang kedua adalah nilai dari pengetahuan kalian. Setelah sikap ada pengetahuan. Pengetahuan Pak, ya diambil nanti dari post testnya. Kemudian keterampilan nanti diambil juga dari cara kalian berbicara di depan, cara kalian berdiskusi dengan teman, komunikatif atau tidak, dan juga dilihat nanti dari post test kalian uraian seperti apa nanti hasil pekerjaan kalian. Begitu, oke? Nah, tapi jangan tegang lah ya. Selamat pagi. Pagi. SMK bisa Muspla Jaya. Tepuk tangan lagi dong. Nah, gitu. Oke, cukup. Jangan tegang. Belajar matematika itu harus asik, gitu kan? Nah, lanjut nih. Gambar apakah ini? Nah, orang bingung seperti siapa? Seperti siapa? Enggak, jangan ya, karena itu berbau-bau bullying, enggak boleh ya kan? Tidak boleh. Nah, ini sedang memikirkan apa sebenarnya dia? Mengingat materi sebelumnya. Coba kalian ingat-ingat sebelumnya itu kita belajar tentang apa ya? Siapa yang ingat sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, siapa yang ingat sebelum saya tunjuk loh ya? Ada yang ingat? Tidak ada nih. Oke. Nah, coba saya acak nih, saya undi. Iya. Nah, saudara Valen Bagus Priya Ananda. Mana saudara Valen? Angkat tanganmu Valen. Oke ya Valen. Coba Mas Valen, ingat nggak? Kemarin itu kita telah mempelajari tentang apa saja? Min dan modus. Ada mean, ada modus. Nah, yang lain mungkin ada yang ingat lagi selain min dan modus kita belajar apa lagi? Oke ya sebentar. Mas siapa dulu nih? Alvan. Oke, Mas Alvan tentang apa le? Tentang median. Tadi ada lagi di sini Mas Mario ya. Oke. Tentang apa? Median juga. Min, median dan modus. Yang Putri tadi sepertinya ada yang angkat tangan. Siapa tadi? Nah, Mbak Noviana atau Mbak Putri? Putri ya, coba angkat tangan kembali yang mana tadi? Oh, nggak ada? Oke, tak tanya coba Mbak Noviana. Nah, Mbak Noviana, tadi teman-teman menyampaikan ada min, ada median, ada modus. Kalau min itu apa? Mean, itu apa artinya? Rata-rata. Kalau median itu apa? Nilai tengah, cerdas.
Kalau modus itu apa? Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong ya. Nah, iya, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah menjawabnya tadi. Mas Valen, Mas Mario, kemudian Mas Alvan dan Mbak Noviana. Iya, luar biasa. Kita lanjutkan. Berikutnya, apakah benar yang kita pelajari itu tentang min, median, modus? Nah, selain itu pun juga coba nih Pak Wakit pancing nih ya. Kita kemarin itu telah mempelajari tentang bentuk-bentuk penyajian data. Nah, data itu setelah kita dapatkan juga sajikan. Sajikan dalam bentuk apa? Nih, coba siapa yang tahu ini bentuknya apa? Angkat tangan. Ini namanya apa? Oke, ya, namanya siapa, Mas? Oke, Ramadan. Itu namanya adalah apa? Diagram batang. Betul atau salah, Sa? Betul. Oke, yes, benar sekali, diagram batang. Kita kasih plus dong, teman kita bisa menjawab. Luar biasa. Nah, ini sebagai bentuk apresiasi, ya enggak? Oke, lanjut yang kedua. Ini adalah diagram batang. Benar sekali tentang data merek HP yang digunakan siswa. Berikutnya, nih ada kotak-kotak, ada interval kelas, ada frekuensi. Ini tentang data upah mingguan karyawan dalam ribuan. Ini namanya adalah titik-titik. Siapa yang bisa? Belum ada? Oke ya, ini senyum-senyum nih sepertinya bisa ini Mbak Birul atau Mbak Meta? Mbak Meta. Oke, Meta dulu lah, Mbak Meta dulu. Itu namanya apa, Dok? Tabel. Tabel apa? Distribusi apa? Yes, luar biasa. Tabel distribusi frekuensi. Iya. Nah, benar sekali namanya tabel distribusi frekuensi. Informasi apa saja yang nanti bisa kita peroleh. Sebelah kiri namanya apa? Diagram batang. Sebelah kanan namanya apa? Diagram histogram. Coba apa ya perbedaannya menurut kalian? Ya, angkat tangan yang bisa melihat. Oke, luar biasa. Ini namanya adalah Mas Afrizal. Oh, Frizal. Oke, Mas Frizal, coba menurut kamu apa perbedaannya? Lebarnya, Pak. Lebarnya. Oke, betul ya? Ya boleh lah ya. Nah, yang diagram batang hanya sempit, yang histogram cukup lebar. Ada lagi yang lain? Oke, ya di sini namanya tadi ada Mas Alwan. Oke, ya apa perbedaannya menurut kamu? Angkanya bagaimana? Yang sebelah kiri huruf, yang sebelah kanan angka. Oke, ya boleh lah. Terakhir, yang ketiga yuk. Yang bisa lagi? Oke, ya, nampaknya di sini mau angkat tangan tapi ragu-ragu. Jangan ragu. Oke, menurut kamu Le, siapa namanya? Faro. Oke, Mas Faro. Apa perbedaannya menurut kamu Le? Setiap satu batang, ya kan, ini batang yang pertama, ini diwakili oleh huruf apa ini? X ya. Oke, artinya satu batang ini adalah X. Batang kedua adalah V. Maksudnya apa dia? Merek HP tadi ya. Nah, tetapi yang sebelah kanan dari ujung pertama ini 0. Tengah ada berapa nih? 2. Berikutnya ada 4. Kemudian 6. Artinya nih coba, lama penggunaan HP. Yang warna hijau kita lihat. Ada berapa nih frekuensinya? 32. Sebanyak 32 siswa. Nah, 32 siswa itu lama penggunaan HP-nya berapa jam? 4 sampai 6. Yang 28 siswa penggunaan HP-nya berapa jam? Ada kata-kata 4 sampai 6, 6 sampai 8. Kalau yang sebelah kanan itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Yang sebelah kanan tidak ada interval, tapi kalau sebelah kiri ada intervalnya. Oke, coba nih. Berikutnya, ini ada sebuah diagram batang atau histogram. Histogram, ya, karena di sini ada intervalnya, gitu ya. Nah, dari sajian data ini kita dapat mencari nilai rata-rata atau disebut dengan apa? Mean atau min, median, dan modus. Coba kalau kita lihat analogi masalah kehidupan kita, 12 TKJA. Saya tanya nih, yang merek HP-nya Samsung coba angkat tangan. 1, 2.
Nah, yang merek HP-nya Apple keruak, Apple ada nggak Apple? Apple nggak ada, berarti diganti merek HP-nya Xiaomi. Ada 2. Kemudian merek HP-nya Oppo, cukup banyak ya. Oke ya, saya tanya nih sekarang. Berarti rata-rata penggunaan HP di kelas 12 TKJA mereknya apa? Oppo. Rata-ratanya Oppo berarti ya. Sekarang kalau saya tanya, modus itu nilai yang paling sering. Nah, modus penggunaan HP di 12 TKJA merek apa? Oppo juga. Berarti modus dan rata-rata itu sama jawabannya. Nah, padahal harusnya. Nah, berarti apakah ada hubungan antara tepi bawah dan nilai pada tabel distribusi? Ada tidak? Ada tentunya. Yuk, siapa mungkin yang bisa menjawab nih? Kalau yang pertama 40 sampai 50, maka yang kedua yang frekuensinya 11 kira-kira berapa sampai berapa? Nah, iya. Harus selalu siap sedia. Oke. Ya. Siapa lagi? Veriansyah mana Veriansyah? Oh, di sini Veriansyah. Sampingnya yang menempati nilai kedua ya, itu berapa sampai dengan berapa menurut Veriansyah? 51. Apakah benar kita cek? Oke, ya benar sekali 51 sampai berapa? Sampai 60. Oke, yes, luar biasa. Betul nggak? Betul. Oke, kita kasih plus dong. Nah, oke. Coba sekarang kita berikan Mas Veriansyah untuk menunjuk satu teman. Sebutkan nama satu teman kalian. Temanmu siapa? Satu aja. Andika. Andika mana Andika? Oke, ya Andika di sana. Berikutnya Mas Andika, yuk coba menjawab ya. Nah, berikutnya berarti ini ada nilai berapa nih setelah 51 sampai 60 menurut kamu? 61 kita buka. Oke, ya benar sekali. Sampai berapa? Sampai 70. Lanjut ya. Oke, luar biasa. Kita berikan plus lagi dong ya. Nah, hanya seperti itu. Susah atau mudah? Mudah sekali. Nah, gambar apa ini? Nah, ada tangan, ada HP, ada barcode. Ini menandakan bahwasanya kita akan menggunakan HP. Silahkan siapkan HP kalian semuanya. Nah, kita akan memasuki yang namanya pretest saudara ya. Pretest, silahkan para siswa sekalian. Nah, bisa scan barcode yang ada di depan ini, atau bisa juga kalian menulis ya tini.1/mtkasik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, silahkan klik bagian paling atas. Nah, pretest. Silahkan diklik. Kalian akan dibawa pada yang namanya. Nah, silakan masukkan kodenya. Kita mulai ya. Kita mulai. Silakan coba kalian kerjakan nih soal pretestnya. Oke, ya. Bagaimanakah jika mengerjakan soal-soal seperti itu? Oke ya. Kalau kita lihat akurasi jawaban kalian 23%. Akurasinya. Berarti kemampuan kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini baru 23. Oh, sekarang jadi 26. Nah, ini sudah cukup memuaskan atau belum? Belum, harus kita tingkatkan. Setelah tadi kalian sudah mengerjakan pretest, berarti ada gambaran. Oh, seperti itu yang akan kita pelajari hari ini nih. Ada sebuah masalah. Masalah yang pertama. Nah, dari data berikut yang disajikan dalam bentuk apa ini tadi namanya? Diagram histogram. Nah, ini nanti apakah kita bisa mencari nilai rata-ratanya? Bisa tidak? Bisa. Tapi dengan cara apakah? Nah, solusinya bagaimana? Ayo kita diskusi. Nah, sebelum kita diskusi tentunya kita harus membentuk kelompok. Nah, kelompoknya akan kita buat heterogen. Semua di sini temen ya? Iya, nggak ada yang teman makan teman kan? Tidak ada. Apalagi musuh dalam selimut ya tentunya nggak ada. Oke, kelompok 4 dan kelompok 5. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Oke, yuk silakan segera. HP di bawah, alat tulisnya di bawah, silakan membentuk kelompok. Satu siswa dalam masing-masing kelompok, silakan klik LKPD. Nanti akan ditampilkan seperti pada berikut ini. Nah, nanti silahkan klik pada bahan ajar. Nah, bahan ajar matematika itu referensinya. Nanti bisa kalian buka itu. Bisa dimengerti ya? Bisa. Ini untuk apa, Pak? Ini untuk cadangan ketika nanti tiba-tiba mati listrik. Nah, presentasi mau pakai apa nanti?
Gitu, paham? Paham. Nanti akan ada 1-2 kelompok yang presentasi. Oke, 1, 5, 2, 3, 4. Oke, tepuk tangan dong ya. Nah, oke, kita berikan waktu kurang lebih berapa? 5 menit cukup ya? 5 menit sampai 10 menit silakan berdiskusi dalam kelompoknya. Silahkan. Ya, sambil saya nilai keterampilan, kekompakan kalian ya dalam berdiskusi dan seterusnya. Yang bingung dan mau bertanya silakan angkat tangan. Pak, mau bertanya begitu silakan. Sambil kita nilai. Berarti 34 ya. 0,5 dihilangkan di sini menjadi 3. Intervalnya sama tidak kira-kira? Sama. Ini berarti 34,5 sampai dengan iya. Ya, jadi tepi kelas ini yang sebelah kanan sama. Begitu saja. Jadi bisa dilihat dari kiri dan ini sama. Ada kesulitan? Boten. Nah, waktu diskusi sudah selesai, cukup. Yuk, kelompok siapa yang siap untuk presentasi di depan? Kelompok 1, oke silakan. Kelompok 1, semuanya ke depan. Ya, 1 siswa untuk operator di sini. Tentunya sambil kita nilai juga nanti kecakapan dalam berbicara dan juga teman-teman yang lain dalam mendengarkan serta bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terus kita tentuin medianya nih. Letak kelas media sama dengan letak kelas media sama dengan setengah 1/2 kali N sama dengan 1/2 kali 40 sama dengan 20. Terus untuk C-nya itu 45 sampai 49 sama dengan 5. Nah, setelah kita hitung tadi dari kelompok 1 dapat hasil itu 46,5. Mungkin ada kelompok lain yang bertanya, silakan angkat tangannya. Oke ya, kelompok 3 terlebih dahulu silakan ditanyakan. Median. Nah, itu N-nya itu dapat dari mana? Setengah N itu berapa? Setengah N. Enggak, Mas. Enggak, Mas. Setengah N. Kita dapat setengah N karena N-nya itu kan 40. 40 itu kan frekuensinya nih. Nah, kalau setengah N berarti setengahnya 40. Setengahnya 40 itu 20. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali kelompok 1. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1. Nah, dari hasil presentasi kelompok 1 ya dapat kita simpulkan bahwasanya tadi untuk interval kelas sudah terisi semua, dengan frekuensi pun juga sudah diisi, tinggal melihat apa tadi namanya, ini apa tadi? Nah, diagram atau histogram. Dari situ kita ubah menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi. Oke ya, ada yang mau ditanyakan kembali terkait dengan LKPD hasil pekerjaan dan diskusi kalian? Cukup? Cukup, oke. Nah, tadi sudah ada presentasi perwakilan dari kelompok 1 dan sudah ada yang menanggapi tadi dari kelompok 3, dan juga luar biasa kerjasama dari masing-masing kelompok. Untuk kinerja kalian sudah kita nilai dan sangat luar biasa. Nah, maka dari itu coba sebelum kita lanjut pada bagian yang terakhir nih ya, saya sapa kembali untuk menyatukan kembali pikiran kalian. Selamat pagi. Tepuk 1. Nah, mulai tidak fokus. Nah, oke, ya kita kembali ke depan.
setelah kita tadi belajar, berdiskusi dan sebagainya, maka kita masuk pada yang namanya kesimpulan. Yuk, silakan angkat tangan yang bisa menyimpulkan. Tadi itu sebenarnya kita telah belajar tentang apa? Perbedaan tentang apa saja? Angkat tanganmu, saudara. Oke, ya di sini nampaknya Mas siapa? Rifzal. Ini saya dengar ada suara-suara yang bisa menyimpulkan. Ya, menurut Mas Rifzal, yang pertama kita tadi telah belajar tentang apa? Histogram, oke. Kemudian menentukan apalagi tadi? LKPD tadi. Modus, oke. Kemudian dari histogram tadi, ya kan? Nah, itu telah dipindahkan ya di dalam sebuah tabel, ya kan? Nah, coba tadi tabel apa tadi? Bisa? Distribusi frekuensi. Oke, ya, apakah benar seperti itu? Kita simpulkan bersama. Yang pertama, ya tadi kalian telah menyajikan, mulai dari data yang disajikan dalam histogram dipindah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, kalian tadi telah berhasil menentukan nilai rata-rata atau disebut dengan apa? Mean atau mean. Kemudian yang kedua, menentukan apa? Nilai tengah atau disebut dengan median. Oke, ya berikutnya. Nah, ini penutup nih, penutup. Ada gambar HP kembali. Nah, maka silakan kalian scan barcode-nya. Nah, ini momen terakhir. Nah, ya, momen terakhir. Ya, ada 3 nanti ya, ada 3. Ya, kita akan mulai pada bagian evaluasi. Setelah kalian scan, silakan kalian masuk pada yang namanya evaluasi atau post test. Nah, post test ya. Oke, sudah ya? Sudah. Kalau sudah, maka silakan kamu back dan kamu kembali ke warna yang biru tadi. Kemudian silakan kalian pilih refleksi pembelajaran. Nah, refleksi pembelajaran. Nah, nanti titik di depan ini akan berubah. Ya, silakan diisi refleksinya. Titik ini akan berubah. Oke. Ya, tenang saja, ini tidak mempengaruhi terkait dengan nilai, ya, tidak mempengaruhi nilai, sehingga para siswa sekalian silakan diisi dengan jujur. Ya, ini refleksi pembelajaran. Apakah pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu cukup menyenangkan, ataukah susah dipahami, ataupun nanti seperti apa yang kalian isi, silahkan. Sudah mengisi semua ya? Nah, silakan kembalikan ke warna biru. Ya, kemudian kamu isi yang bagian angket keaktifan. Nah, angket keaktifan siswa. Kita masuk ke bagian yang terakhir. Setelah tadi kalian sudah merefleksi ya pembelajaran hari ini seperti apa, tadi sudah ada refleksi dan mengisi angket, kemudian kita akan menutup pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita tutup ya, besok mengadakan pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan penyebaran data. Kalau hari ini tadi pemusatan data, ada min, median, terus apa lagi? Modus. Besok dilanjutkan dengan penyebaran data. Ada yang namanya itu kuartil, ada yang namanya itu desil, ada yang namanya itu persentil.
Nah, apa itu ketiga nama tersebut? Silahkan kamu belajar, silahkan dibaca. Ya, di sini silahkan literasi materi kalian ditingkatkan, dipelajari terlebih dahulu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, terakhir karena pembelajaran sudah selesai, maka marilah pembelajaran kita akhiri. Ketua kelas tadi siapa? Oke, silahkan ditutup dengan berdoa. Oke, ya, terima kasih. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.